Gimana ini sekolahan saya di SDN Tegal Benteng, Desa Babakan Raden, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Coba lihat bangunannya tidak layak, khawatir anak-anak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bertaruh nyawa untuk menuntut ilmu, seperti itulah yang menggambarkan para guru dan siswa di Sekolah Dasar Negeri Benteng, Desa Babakan Raden, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski bangunan sekolah sudah permanen, tetapi sebagian atap sekolah bocor dan dinding bangunan sudah keropos dengan lantai beralaskan tanah dan debu. Para guru dan siswa harus ekstra waspada saat proses belajar mengajar berlangsung karena sewaktu-waktu bangunan sekolah dapat roboh. Terlebih jika angin kencang dan hujan melanda, para murid harus mencari tempat yang aman dari atap yang bocor. Sudah 13 tahun sejak tahun 2012, bangunan sekolah ini tak mendapatkan bantuan renovasi. Di fisik ini sangat memprihatinkan, untuk sangat mengganggu sekali untuk pembelajaran, khususnya untuk kan sekarang seharusnya itu ramah anak, bahkan pada guru-guru pun tidak nyaman. Karena ini sama banyak debu, banyak batu-batu di bawahnya, terus tembok itunya lantainya tajam-tajam, itu takut membahayakan pada anak gitu. Bantuan untuk yang ini, bangunan yang unit ini belum ada. Para siswa berharap agar renovasi bisa segera dilakukan secepatnya. Ingin diperbaiki lagi, ini sekolahan sudah tidak bagus dan kalau udah diperbaiki belajarnya agar nyaman. Meski bangunan sekolah rawan roboh, namun minat pelajar para siswa tak pernah surut. Bagi mereka, bangunan sekolah yang rapuh tak membuat mereka takut untuk bersekolah. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi tuntutan 17+8 masyarakat. Ia menyampaikan DPR akan meniadakan tunjangan rumah anggota DPR hingga memproses anggota bermasalah ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Sa'ad Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsudin. Pemirsa, berikut keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI menjawab tuntutan 17+8. DPR menyepakati untuk memberhentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI sejak 31 Agustus 2025. Kemudian DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR RI terhitung sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Kemudian yang ketiga, DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, meliputi biaya langganan daya listrik dan jasa telepon, biaya komunikasi intensif, biaya tunjangan transportasi.
Kemudian yang keempat, anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh parpolnya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Kemudian yang kelima, pimpinan DPR RI meminta Badan Kehormatan DPR RI berkoordinasi dengan Mahkamah Parpol masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR yang dimaksud. Selanjutnya, keenam, DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Pemirsa, DPR menghilangkan tunjangan perumahan, maka setiap anggota DPR akan mendapatkan gaji bersih senilai total Rp65.595.730 dan berikut rinciannya. Gaji anggota DPR RI terdiri atas gaji pokok, tunjangan konstitusional dan honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan. Untuk gaji pokok, setiap anggota DPR mendapatkan gaji pokok senilai Rp4.200.000, tunjangan suami atau istri sebesar Rp420.000 dan tunjangan anak sebesar Rp168.000. Kemudian ada tunjangan jabatan sebesar, kita lihat, Rp9.700.000. Tunjangan beras Rp289.680. Kemudian ada uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta. Selanjutnya pemirsa, untuk tunjangan konstitusional setiap anggota DPR mendapatkan biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000. Tunjangan kehormatan sebesar Rp7.187.000 dan peningkatan fungsi pengawasan serta anggaran sebesar Rp4.830.000. Selanjutnya pemirsa, ada honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan yang terbagi ke dalam 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Masing-masing fungsi mendapatkan Rp8.461.000. Sehingga gaji serta tunjangan jabatan yang akan dibawa pulang oleh anggota DPR RI setelah dipotong pajak adalah Rp65.595.730.